plus gitu ya, atau Kim plus. Tapi kita bahas dulu deh. Kalau di luar, kalau partai yang sudah jelas mendukung Prabowo Subianto tapi non parlemen begitu ya, ada kemarin kan Yusril Issa Mahendra dari PBB, hari ini dari PSI ya, setelah kemarin ada Raja Juli, kemudian sekarang ada Giring Ganesa dan juga Isyana Bagus Oka. Ya artinya konsekuensi kalau apa namanya dulu di zaman Pak Jokowi tidak mengakomodasi partai non parlemen, tapi mengakomodasinya bukan sebagai menteri tapi sebagai wakil menteri. Jadi non parlemen itu seperti Perindo ada wakil menteri, PKS juga, mohon maaf dari PSI juga wakil menteri. Nah saat ini kelihatannya non parlemen ini yang punya kontribusi besar atau yang dekat dengan Pak Jokowi itu dijadikan sebagai menteri, misalkan Pak Yusril. Mantan ketua umum PBB gitu kan, dia jangan lupa ketua lawyernya pemenangan Prabowo Gibran gitu ya, itu Pilpres kemarin, Pilpres kemarin artinya punya posisi yang spesial. Harusnya di zamannya Pak Jokowi itu sebagai wamen, sekarang jadi menteri. Lalu Raja Juli gitu ya, katakanlah PSI kemarin dipanggil, artinya punya kans jadi menteri. Ini kan PSI non parlemen, cuma karena ini partainya Pak Jokowi, mungkin juga endosan Pak Jokowi ya jadilah menteri. Jadi di pemerintahannya Pak Prabowo dengan ini, Gelora, Kang Ujang. Gelora kelihatan tadi wakil menteri ya, Pak Fahri Hamzah, kalau enggak wakil menteri kepala badan Pak Anies Mata jelas tadi mengatakan bahwa calon wakil menteri luar negeri di bidang khusus urusan Islam. Artinya ada yang jadi menteri, ada yang jadi wakil. Ini juga yang menarik ya, ada Otto Hasibuan yang sudah tiba di kediaman presiden terpilih. Ada Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara. Ini juga menarik, temannya Yusril juga ini ya, yang kemarin juga ada untuk mengajukan gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Apa yang bisa kita baca? Ya tentu tadi saya sudah katakan di awal tadi bahwa ada 4 klaster Pak Prabowo dalam memilih menteri atau calon menteri dengan wakil menteri. Pertama partai politik, ini sangat jelas. Yang kedua adalah 4 nama ketum ya. Ya ada yang jadi calon menteri, wakil menteri di partai politik. Ini semua banyak sekali. Yang kedua adalah calon dari dia profesional murni. Yang ketiga ini adalah loyalis Pak Prabowo. Orang-orang yang pernah jatuh bangun bersama Prabowo pasti juga diangkat banyak itu. Ada Pak Sugiono, ya ada Pak Sudaryono dan lain-lain. Lalu ada jangan lupa relawan, tim sukses. Tadi juga kita lihat ya ada beberapa relawan yang memang menjadi tim sukses ya pasti juga punya jatah menteri ataupun wakil menteri. Kita tahu di zaman Pak Jokowi juga ada Budi Aris Setiadi gitu ya. Nah itu terjadi. Nah ini menarik nih, apa yang bisa kita lihat dari seorang Putra Hendro Priyono? Gimana ya, kita tahu bahwa tadi kelihatannya ya memang ini akomodasi politik yang guyup ini ya. Guyup, kelihatannya tadi ingin merangkul semua. Ya mungkin begini, kelihatannya Pak Prabowo tidak mengenal istilah oposisi. Inginnya semua dirangkul, semuanya bekerja. Ya tergantung nanti efektif atau tidak kita lihat. Ya sebenarnya kalau kita bicara soal demokrasi ada check and balances. Ya kita tunggu nanti nih apakah PKS dipanggil ataukah nanti apa namanya ada PDIP dipanggil. Nah kalau PDIP kelihatannya tadinya mau dipanggil, mungkin karena ada nego-nego dengan Pak Jokowi ya akhirnya bisa jadi tertunda atau nanti PDIP masuk setelah, mohon maaf ya, ada pertemuan setelah nanti pelantikan di tengah jalan lah kira-kira begitu, untuk kelihatan secara psikologis untuk menghormati Pak Jokowi, bisa jadi begitu. Itu adalah langkah. Tapi kalau kita lihat apa yang mau disampaikan atau apa yang mau diperlihatkan oleh seorang Prabowo Subianto dalam memilih, nah ini orang lama nih kalau kita lihat sudah lama tidak muncul ke permukaan ya. Bung Ferry ini. Kalau kita lihat sebenarnya 10 tahun atau 5 tahun lalu. 5 tahun lalu ya cukup aktif mendampingi Pak Prabowo ya. Ya beliau salah satu waketum di Gerindra yang lalu. Saya beberapa kali bertemu dengan beliau, Perry Juliantoro ya, Bang Perry ini aktivis memang. Ya kemarin memang waktu nyalek kalah, ya itu juga bertemu dengan saya. Artinya akhirnya kelihatan dapat jatah juga gitu. Kelihatannya banyak aktivis yang diakomodasi menjadi calon wakil menteri dan itu kelihatannya untuk membackup pemerintahan Pak Prabowo. Ya kita lihat saja nanti apakah dengan kapasitas pengalamannya, dengan jaringannya, dengan kekuatannya apakah mampu membangun perubahan-perubahan di masa Prabowo Gibran, kita lihat. Oleh karena itu kita ukur nanti ketika sudah 100 hari, ketika sudah 3 bulan lebih, apa yang mereka lakukan untuk bisa tadi merealisasikan janji-janji Pak Prabowo. Ini pertaruhannya sangat besar karena harapan tinggi ya kepada Prabowo sangat kuat, tetapi kalau nanti kinerjanya lemah atau tidak bagus itu kan menjadi backfire kepada pemerintah Pak Prabowo. Oleh karena itu ini pertaruhan yang besar ya ketika nama-nama aktivis banyak yang masuk. Oleh karena itu ya kita tunggu saja karya nyata dari mereka nanti. Saya tentu ya senang ketika banyak aktivis, ketika banyak intelektual bergabung ke pemerintahan Prabowo. Ini kita lihat siapa ini tahu? Ini Ketua Umum Partai Prima ini. Pak Agus Jabo. Tadi kembali Bang Maidop.
hampir semua, saya meyakini semua partai-partai pengusung dan pendukung Prabowo baik yang parlemen maupun non-parlemen akan dapat jatah menteri atau wakil menteri. Buktinya Pak Agus Jabo ini ketua umum Partai Prima dapat jatah juga begitu. Apalagi tapi kan oke, ini kan masih calon wamen dan juga kepala badan, semua politik guyup ya. Tapi ini menarik nih Kang Ujang, dari sejumlah nama kemarin ada 40-an. Hari ini juga sudah ada belasan yang terhitung sampai jam 3 sore ini. Apa yang mau ditunjukkan oleh seorang Prabowo Subianto dalam pemilihan nama-nama untuk mengisi kabinetnya nanti? Apakah artinya ingin menunjukkan kepada publik nih, ini loh nama-nama yang bakalan masuk ke dalam kabinetnya, kemudian mau menunjukkan juga kepada PPATK, kepada KPK, soal ayo lihat nih profilnya, rekam jejak mereka, kemudian juga mungkin sekalian harta kekayaan ya sebelum nanti akhirnya dipilih. Mau dibuka seperti itu kepada publik? Anda melihatnya seperti itu atau gimana? Ya ini kan kalau saya bahasa beauty contest lah ya, untuk publik bisa audisi begitu ya untuk bisa menilai terkait dengan rekam jejak dari mereka. Pak Prabowo selalu mengatakan pemerintahnya tidak akan korup, dan jangan lupa menteri, wakil menteri kabinetnya tidak boleh main anggaran. Yang ultimatum kemarin ya. Nah saya juga mendengar katanya ya. Ini Pak Silmi juga sudah datang ya dari Kemenkumham. Nah oleh karena itu saya melihat ya inilah sebenarnya yang menjadi patokan Pak Prabowo untuk menunjukkan ke publik, inilah yang silahkan dinilai. Nanti kalau tidak benar ya dikasih nilai negatif gitu, dikasih rapot merah. Kalau bagus silahkan apresiasi. Oke, nah, ini jadi strategi sebenarnya ya? Ya, apa? Strateginya dan meyakinkan kepada calon menteri dan wakil menteri yang dipanggil itu untuk diberi tugas khusus, apa tugasnya, yang di saat yang sama publik bisa menilai tadi. Oleh karena itu saya meyakini ini langkah baik dan bagus ya untuk mereka bekerja untuk dikawal dan diawasi oleh publik. Karena begini, begitu banyak misalkan nama-nama calon menteri yang kemarin gitu, mohon maaf ya, ada juga yang terkait dengan kasus-kasus sebelumnya. Itu kan tidak dinafikan, itu kan terjadi. Ini kan menjadi pertanyaan publik juga. Oh katanya Pak Prabowo ingin membangun pemerintahan yang bersih, tapi kok nama-nama yang kemarin masih juga. Masih ada ganjalan gitu ya. Nah, karena itu ini yang mungkin Pak Prabowo juga, ini loh kadernya tidak mungkin tidak terkait dengan masa lalu, tapi silakan nanti kalau korupsi ya sikat aja, kira-kira begitulah. Atau mau menunjukkan kepada publik ya, atau yang menarik adalah ke PPATK dan juga ke KPK, apakah memang orang-orang ini rekam jejaknya bagus. Tadi terakhir adalah Dirjen Imigrasi ya, ada Silmi Karim yang kemudian juga menjabat sebagai Direktur Krakatau Steel ya. Ada sejumlah terobosan juga yang sudah dilakukan oleh beberapa orang-orang yang sudah dipanggil, kemudian berdasarkan juga rekam jejak yang memang tadi kalau misalnya Kang Ujang tadi mengatakan adalah orang-orang yang juga dekat dengan lingkaran seorang Prabowo Subianto, termasuk juga tadi kita lihat ada Ferry Juliantono. Oke, kita masih menunggu hari ini kalau yang disampaikan, mengutip dari apa yang disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad, ada nama calon wakil menteri dan juga kepala badan yang dipanggil ke kediaman Prabowo Subianto untuk besok. Informasinya akan ada pembekalan juga. Oke, ini ada, wah ini apa yang bisa kita lihat ya dari Taufik Hidayat? Olahraga ini sepertinya ya. Ya tentu ini atlet ya, mantan atlet, ya dulu pernah jadi staf khusus di Kemenpora kalau nggak salah, lalu jadi caleg juga tidak jadi. Ya artinya memang kader partai kan jadi caleg. Ya mungkin punya jatah juga, punya kesempatan untuk jadi wakil menteri, bisa jadi di Kemenpora, bisa jadi loh. Kita tidak tahu, tapi ini prediksi saya lah kira-kira. Ini jadi seru ya ketika publik seperti kita begitu melihat di layar televisi siapa-siapa nama yang kemungkinan akan mengisi posisi menteri, kemudian juga wakil menteri serta kepala badan. Ini dipersilakan dilihat begitu oleh publik nama-namanya begitu. Oke, kita lihat lagi siapa yang tiba di kediaman Prabowo Subianto. Sejak jam 1 tadi memang tidak berhenti ya, sejumlah tokoh, sejumlah nama-nama hadir, diantaranya ada